Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bagaimana kabar antum para juara kelas 5 pada hari Selasa ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan belajar tematik di jam kedua, jam 10 sampai jam 11. Oke. Selasa tanggal 15 Februari 2022 kita akan mengulas materi IPS dan Bahasa Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kedatangan bangsa Barat. Bangsa Barat yang dimaksud adalah bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang datang ke Indonesia ada Portugis, ada Spanyol, dan ada Belanda. Nah, bangsa Portugis datang ke Indonesia itu di tahun 1511 Masehi. Mereka singgah di Semenanjung Malaka. Selanjutnya, bangsa Spanyol datang ke Indonesia di tahun antara 1521 sampai 1529 Masehi. Mereka singgah di Maluku. Pada tahun 1529 Masehi, mereka tersingkir dari konteks kompetisi atau persaingan perdagangan rempah-rempah di Maluku melalui perjanjian Saragossa. Selanjutnya Belanda datang ke Indonesia itu pada tahun 1596 Masehi, singgah di Banten. Latar belakang datangnya bangsa Barat di Indonesia itu ada 3 misi: Gold, Gospel, dan Glory. Gold maksudnya adalah bangsa Barat datang ke Indonesia ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Nah, yang kedua, gospel. Maksudnya adalah bangsa Barat datang ke Indonesia adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai daerah jajahan. Mereka mencari daerah koloni, ya, koloni-koloni baru. Contoh, Inggris itu pernah menjajah Australia, pernah menjajah Malaysia. Maka ketika merdeka itu menjadi Commonwealth, persemakmuran. Nah, bangsa yang lain begitu, Spanyol pernah menjajah Filipina, ya pernah juga ke Indonesia. Itu untuk menjadi daerah jajahan mereka, ya diperas oleh mereka. Nah, glory yang ketiga. Ini misi bangsa Barat ketika datang ke Indonesia, ingin ketika menjajah di Indonesia dan belahan bumi yang lain, itu dalam rangka untuk menyebarkan agama Kristen, agama Nasrani. Nah, ini Gold, Gospel, dan Glory. Ini satu kesatuan tujuan latar belakang dari bangsa Barat yang ada di Indonesia. Peristiwa penting di masa penjajahan. Nah, diawali dari Portugis dulu ya. Di masa penjajahan Portugis itu terjadi 2 peristiwa penting. Yang pertama adalah penyerangan Pangeran Sabranglor ke Malaka. Pangeran Sabranglor itu julukan bagi Pati Yunus dari Kesultanan Demak. Yang kedua, perebutan pelabuhan Sunda Kelapa. Ya, armada Demak dipimpin oleh Fathahillah. Sunda Kelapa berhasil direbut dari tangan Portugis. Sunda Kelapa itu selanjutnya nanti di zaman Belanda disebut Batavia. Lantas ketika merdeka disebut dengan Jakarta. Sebelum Jakarta, Jayakarta. Lantas menjadi Jakarta. Nah, itu di masa Portugis. Di masa penjajahan Belanda, yang pertama terjadi perang Diponegoro 1825 sampai 1830 Masehi, 5 tahun perang Diponegoro.
Perang Diponegoro disebut juga sebagai Perang Jawa karena ya pengaruh Diponegoro mampu menggerakkan semua kesultanan di Jawa untuk melawan Belanda. Ini pengaruh Diponegoro itu luar biasa besar ya. Berarti ini ulama besar, pejuang besar. Ya, bukan berbadan besar, tapi pengaruhnya, kewibawaannya yang besar. Belanda menggunakan tipu daya berunding. Nah, untuk mengalahkan Diponegoro, itu menggunakan tipu daya berunding. Diajak berunding, tapi ketika masuk ruangan, dilucuti senjatanya, lantas ditangkap. Diasingkan ke Makassar, dan para Diponegoro meninggal pada tahun 1855 Masehi. Yang kedua ada Perang Laut Aru, perang maritim terbesar antara Indonesia melawan Belanda, perang laut terbesar. Armada Indonesia dipimpin oleh Komodor Yos Sudarso. Yang ketiga, perang gerilya Jenderal Sudirman. Di masa pendudukan Jepang, ya ada 3 peristiwa. Yang pertama adanya kerja paksa, Romusa, istilahnya kalau di Jepang. Kalau pada masa Belanda kerja rodi. Yang kedua penyerangan Pearl Harbor 1942 Masehi. Yang ketiga pengeboman Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu ya. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, itu IPS-nya. Sekarang bahasa Indonesianya. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Ayo kita membaca. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ide pokok dari paragraf pertama itu terletak di kalimat utama. Kalimat utamanya di kalimat yang pertama, yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Berarti ide pokoknya adalah hari pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, paragraf yang kedua, sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maida, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa, zaman Jepang, atau pukul 10 telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, oke. Itu yang bisa kita ulas. Selanjutnya, judul bacaannya adalah ya peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Isi bacaan yang paling menarik, ya ini beda-beda. Jadi bisa mengambil susunan acara pembacaan proklamasi di paragraf ketiga, atau peristiwa pengibaran bendera merah putih di paragraf terakhir. Yang bendera merah putih itu ya dijahit tangan oleh Ibu Fatmawati. Demikian yang bisa kita bahas untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan antum bisa memahami materi dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.